Semuanya sudah masuk? Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah luar biasa, semuanya sehat ya. Baik. Sebelum itu, terima kasih untuk semuanya yang sudah datang. Bapak lihat di sini, insya Allah yang bisa bergabung hari ini sudah bergabung semua di sini. Terima kasih ya. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang matematika. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Seperti biasa, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Masuk semua. Masuk semua ya. Oke, baik. Bisa kita mulai pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa disiapkan buku, pensilnya, tempat yang senyaman mungkin agar kalian bisa mengikuti pembelajaran pada pagi ini. Pertemuan hari ini kita akan membahas berbicara tentang himpunan. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang bilangan, sekarang kita akan membahas materi tentang himpunan. Bapak akan presentasikan apa yang akan kita bahas nantinya. Namun sebelum itu, Bapak ingin menyampaikan sedikit tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian semua mampu memahami apa itu himpunan. Yang kedua, kalian semua mampu mengetahui tentang sifat dari himpunan. Yang ketiga, kalian semua mampu menentukan anggota dan bukan anggota himpunan itu sendiri. Nah, kita akan berbicara tentang materi himpunan. Di sini kita akan bisa menyusun konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari, serta menunjukkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan. Sebentar, Bapak share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik. Coba kalian perhatikan apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat sebuah gambar yang berisi buah-buahan atau sayur-sayuran yang dijual di pasar ataupun supermarket. Adapun buah-buahan itu seperti apel, anggur, dan stroberi yang dikumpulkan atau dikelompokkan dalam satu rak. Begitu juga dengan sayuran seperti wortel, brokoli, dan paprika yang dikumpulkan dalam satu rak. Pernahkah kalian menjumpai pernyataan-pernyataan tersebut? Pastinya pernah ya. Nah, sekarang apa yang kalian bayangkan? Kalau menemukan sebuah sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang dijual di pasar yang dikelompokkan dalam satu rak. Jadi pengelompokan tersebut disebut dengan himpunan. Himpunan itu sendiri adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Jadi kumpulan seperti apel, anggur, dan stroberi yang diletakkan dalam satu rak itu disebut dengan himpunan buah-buahan. Begitu juga dengan sayur-sayuran, kumpulan wortel, brokoli, paprika, dan bayam yang diletakkan dalam satu rak disebut dengan himpunan sayur-sayuran.
Begitulah observasi mengenai materi kita kali ini. Sebelum kita memasuki beberapa konsep himpunan selanjutnya. Nah, kita masuk pada definisi himpunan. Seperti yang kita tahu, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian pernah menjumpai hal-hal seperti berikut. Ya, sekeranjang jeruk, sesisir pisang, kemudian sekumpulan semut hitam, dan kumpulan bilangan bulat positif maksimal 10 kalian juga pernah menjumpai pada pelajaran matematika. Ya, seperti bilangan genap antara 20 dan 30. Jadi contoh-contoh seperti itu jika kita cermati, ternyata keduanya memiliki kesamaan. Ya, kesamaan yang dimaksud di sini adalah sebuah objek yang dihimpun dalam kumpulan tersebut yang memiliki ciri-ciri yang jelas. Jadi dapat kita simpulkan ya secara sekilas definisi himpunan itu kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Objek-objeknya ini disebut dengan elemen atau anggota dari himpunan tersebut. Itulah sekilas tentang definisi himpunan yang bisa kita simpulkan ya dalam kehidupan sehari-hari maupun pada pelajaran matematika. Lanjut kita masuk pada notasi dan penyajian himpunan. Nah, notasi dan cara penyajian himpunan ini sendiri terdapat 3 sifat yang perlu kalian ketahui. Nah, sifat pertama itu menulis himpunan dengan menggunakan kata-kata ya. Jadi salah satu cara untuk menuliskan sebuah himpunan dengan menggunakan kata-kata, contohnya seperti ini. A itu adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Terus bisa kita notasikan dalam hari gitu ya. Himpunan B kemudian juga nama-nama bulan dalam setahun. Begitu juga C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Adapun contoh-contoh lainnya itu menggunakan himpunan dengan menggunakan kata-kata. Itu sifat yang pertama. Kita lanjut pada sifat yang kedua, itu mengenai menulis himpunan dengan cara mendaftar. Nah, untuk menulis himpunan dengan cara mendaftar ini sendiri, selain cara menulis dengan kata-kata, sebuah himpunan juga memiliki cara mendaftar. Jadi mendaftarkan anggota-anggotanya yang diantara 2 tanda kurung kurawal. Contohnya seperti ini. A adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Seperti tadi ya, penulisan himpunan A itu dilakukan seperti himpunan A sama dengan tanda kurung kurawal, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Itulah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Kemudian ada lagi ke himpunan dalam bilangan asli kurang dari atau sama dengan 5. Nah, penulisan himpunan itu sendiri, himpunan B sama dengan 1, 2, 3, dan 4, 5. Jadi artinya di sini anggota-anggotanya itu di antara 2 tanda kurung awal. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana cara menuliskan suatu himpunan jika jumlah anggotanya sangat banyak dan tak terhingga, jadi untuk penulisannya ini dilakukan dengan cara menuliskan minimal 4 anggota pertama. Lalu dilanjutkan lagi dengan tanda titik sebanyak 3 dan diakhiri dengan menulis anggota terakhir dari himpunan tersebut. Bapak akan kasih contohnya, namun pada catatannya di sini pada umumnya himpunan yang memiliki banyak anggota atau dengan banyak anggota tak hingga itu memiliki suatu pola tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Tuliskan himpunan C dengan cara mendaftar jika diketahui C itu adalah himpunan bilangan asli dari 1 sampai dengan 1000. Ini kan salah satu himpunan yang anggotanya banyak. Jadi untuk cara penulisannya seperti ini. Himpunan C sama dengan di dalam tanda kurung awal terdapat bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, dan 5, 6. Lalu ditandai dengan titik-titik sebanyak 3 kali sampai baru di akhir penghujung anggota tersebut. Nah, dalam bentuk paling sederhana cukup menuliskan 4 anggota. Nah, itu kalau sederhananya kita menuliskan 4 anggota saja pertama. Jadi 1, 2, 3, 4 lalu kemudian dilanjutkan dengan 3 titik dan diakhiri dengan penulisan anggota terakhir. Seperti itu. Jadi secara umum aturan penulisan ini
himpunan dengan cara mendaftar dilakukan dengan cara seperti urutan elemen yang ada pada himpunan tersebut. Tidak harus urut dan tidak boleh ada elemen atau anggota himpunan yang ditulis lebih dari satu kali. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang apa yang kalian bayangkan dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Nah, dari penjelasan Bapak tadi mengenai himpunan, nah di sini saya ingin bertanya apakah himpunan yang disajikan dengan menyebutkan anggotanya hanya ada satu cara menyajikan himpunan tersebut dengan menuliskan sifat keanggotaannya? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, untuk pertanyaan ini silakan kalian coba mencari terlebih dahulu. Nanti kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan kalian melakukan kegiatan di buku paket atau LKPD yang bisa dijadikan sumber atau sumber-sumber lain yang bisa kalian dapatkan untuk kalian kerjakan. Kemudian kalian diskusikan secara berkelompok. Nanti kita ketemu lagi di sini sekitar 25 menit ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nanti kalian bisa melihat dari setiap kelompok yang nanti akan terjawab di sana. Oke, bisa dipahami ya. Bapak kasih waktu 20 menit atau 25 menit ke depan. Kita ketemu lagi di sini. Optimalkan grup WhatsApp kalian sebaik mungkin. Silakan, waktu dan tempat Bapak berikan pada kalian. Atas waktunya. Nah, berdasarkan sumber yang telah saya cari, referensi-referensi di berbagai sumber di internet. Nah, bahwasan pernyataan yang saya tanyakan tadi, jawabannya adalah tidak. Nah, mengapa demikian? Berdasarkan hasil diskusi, mengapa demikian? Himpunan yang dinyatakan dengan menyebutkan anggota-anggotanya ini dapat disajikan dengan menuliskan sifat keanggotaannya dalam beberapa cara, selama sifat yang digunakan mewakili setiap anggota pada himpunan tersebut. Nah, untuk contohnya, kelompok kami tadi sudah mendiskusikan. Untuk contohnya, misalnya himpunan A dinyatakan dengan mendaftar anggota-anggotanya adalah di mana A atau himpunan A dalam kurung kurawal terdiri dari anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, beberapa kemungkinan penyajian himpunan A tersebut dengan menuliskan sifat keanggotaannya adalah di mana A bilangan kurang dari 10, himpunan A juga merupakan bilangan bulat antara lebih dari 0 dan kurang dari 10, himpunan A juga 9 bilangan bulat positif yang pertama. Itu saja hasil diskusi kami yang telah kami cari di berbagai referensi. Sekian, terima kasih Pak. Maaf Pak, suaranya tidak terdengar Pak. Oke, baik, luar biasa semuanya sudah hebat dan apa yang sudah dikerjakan bahkan sudah dijelaskan oleh setiap masing-masing kelompok tadi. Kalian sudah bisa memahami pertanyaan yang sudah diberikan oleh temannya tadi ya. Oke, kemudian kalian tadi juga bisa menganalisis permasalahan setiap materi kita hari ini, bahkan soal-soal yang sudah tercantum dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan, yang merupakan notasi dan cara penyajian himpunan itu. Oke, sudah terjawab sudah apa yang dikerjakan oleh setiap kelompok tentang himpunan materi kita hari ini. Cukup sekian pertemuan kita. Bapak harap semuanya bisa memahami ya, semua bisa memahami materi kita dengan baik. Silakan kalian pelajari kembali. Bapak akan share materi ini di WhatsApp group untuk kalian lengkapi lagi catatannya kalau masih ada yang kurang. Sampai ketemu di minggu depan. Jaga terus semangat kalian untuk belajar. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.